Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octaviar Kurniawan dari D4 PI8A NRP 0421040016. Di sini saya akan merealisasikan alat tugas akhir saya yang berjudul Integrasi Sistem Akuisisi Data Power Meter pada fasilitas kampus PPNS menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM. Oke, di sini di panel saya ini terdapat 3 output atau 4 output, 3 line pilot buzzer dengan 3 line pilot dan 1 buzzer. Di line pilot masing-masing dia memperingati alarm untuk masing-masing fasa. Untuk yang seterusnya menggunakan PM2120 dan 2 push button on untuk mengaktifkan sistemnya dan push button off untuk menonaktifkan sistemnya. Di dalamnya terdapat terminal dan MCB 1 pas untuk mengaktifkan sistem keseluruhan atau rangkaian kontrolnya, dan PCB untuk yang seterusnya adalah relay untuk menggunakan interlock pada push button, dan MCB 3 pas untuk data atau sumber dan data dari PM2120, dan seterusnya yaitu ada PCB. Di dalamnya terdapat Highlink 4 SSR, 1 SD card modul, 1 SP32 dan RS485. Baik, saya akan mengaktifkan terlebih dahulu sistemnya dengan mengaktifkan MCB 1 pas dan mengaktifkan MCB 3 pas. Saya akan menekan push button, PM2120 akan menyala. Oke, sudah menyala. Kita melihat untuk tegangan per pasnya 240. Oke, untuk arusnya sekian. Kita akan mematikan. Apakah berfungsi? Oke, sudah berfungsi ya. Kita akan menyalakan lagi. Oke, selanjutnya kita akan melihat wiring pada panel FVMDP, karena panel ini terintegrasi dengan panel FVMDP untuk wiringnya. Jadi di sini saya menggunakan kabel ini untuk CT-nya. Kita langsung jumper ke ke ampere meter dan pada tegangan voltmeter di sini. Setelah wiring dilakukan, hasilnya seperti ini. Jadi tahap selanjutnya adalah untuk pembacaan PM2120. Kita akan membaca data dari PM2120 apakah bisa terbaca oleh RS985 dan ISP32. Ini saya akan mengaktifkan ISP32 nya atau PCB nya. PCB sudah aktif, nyala hijau. Oke, dan di sini terlihat pembacaan PM sudah terbaca. Kita lihat untuk arusnya. Mana arus? Arus ini 24 10 30 482. Kita lihat pada PM. Oh ya, sekitar 10 9,5. Oke, karena delay. Dan kita sekarang akan mengecek untuk pengaktifan SSR. Di sini kan thresholdnya saya bikin 100 ampere. Untuk threshold di codingannya saya bikin 100 ampere. Oke, threshold saya bikin 100 ampere. Sekarang ini kan ampernya di kisaran 7,8, 10 atau 5. Saya buat thresholdnya di bawah 4 ampere untuk mengaktifkan SSR atau alarm. Oke, saya buat 1 ampere untuk per pasnya. Jadi nanti ini alarm atau line pilot akan menyala. Ketika threshold diedit ke 1 ampere, di sini tertulis 7 ampere, 10 ampere atau 4 ampere atau melebihi dari threshold, maka line pilot akan menyala. Kita akan mengaktifkan per satu-satu atau per pas. Ini pas R, S, T. Karena saya akan mematikan untuk pas T. Saya buat 20 untuk dia melebihi threshold. Oke, pas T sudah mati. Kita akan mematikan untuk pas S. Kita buat 100 untuk thresholdnya pas R 1. Oke, sudah mati. Untuk alarm
tetap menyala alarm buzzer dikarenakan untuk indikasi ketika arus overcurrent. Oke, sekarang ini kan saya menggunakan data logger menggunakan modul SD card. Jadi ini pembacaannya setiap 1 menit dia akan menyimpan ke SD card. Untuk hasilnya seperti ini. Ini pada date-nya atau timestamp-nya. Ini hasil pembacaan data. Ketika pembacaan data atau data sudah diperoleh, kita akan langsung ke menginputkan data untuk memasukkan metode LSTM pada LSTM. Oke. Di sini saya sudah mensimulasikan atau menginputkan data dari yang setelah diambil untuk masuk kepada metode LSTM. Di sini saya menggunakan layer tape 2 layer, yaitu LSTM ini dengan 60 atau 50 neuron dan dense-nya 1. Layernya ada 2 dan hasilnya nilai rata-rata aktualnya 18,56, relatif RMSE-nya 3,55% dan RMSE-nya adalah 0,66. Untuk grafiknya ini, nah, di sini terjadi daya maksimal pada tanggal 120 pada tanggal 14 bulan 4 pada jam 9.30. Ini daya pada 123,7 kWh. Dan ini adalah nilai tesnya. Nilai tren, mohon maaf, ini nilai tren 80% dan nilai tesnya ini. Yang biru adalah nilai aktual dan yang putus-putus oranye itu adalah nilai prediksi. Dan yang hijau adalah training data. Kita split 80 training data, 20% training test. Dan hasilnya RMS-nya adalah 0,66. Kita matikan terlebih dahulu. Ya, sekian dari presentasi presentasi ala tugas akhir saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.